Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Isna Aziza Aulia, Irma Ratna Fitriani, Mariatul Kiptia, dan saya sendiri Aziza Mutahara. Nah, di sini kami akan membahas tentang penilaian pada mata pelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian penilaian. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama untuk Lin dan Grunlaun menyatakan bahwa assessment atau penilaian adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa atau observasi rata-rata pelaksanaan tes tertulis dan format penilaian kemajuan belajar. Menurut Popam, penilaian dalam pendidikan adalah suatu usaha formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan variabel-variabel bidang pendidikan yang menjadi perhatian. Sedangkan menurut Chailosi, penilaian yaitu keputusan tentang nilai dan penilaian dipengaruhi oleh unsur pengukuran. Hal ini dijelaskan pula oleh Popam bahwa penilaian sebagai suatu cara untuk mendeskripsikan pengukuran pendidikan yang dilakukan guru, di mana deskriptornya mencakup tes tertulis secara tradisional yang mencakup berbagai prosedur pengukuran. Nah, berdasarkan definisi-definisi dari para ahli tersebut, maka penilaian dapat dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan keputusan atau informasi tentang kedudukan serta perkembangan belajar siswa yang mencakup sifat-sifatnya. Proses pengambilan data dalam penilaian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai teknik tergantung dari tujuan yang akan dinilai, ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, asesmen atau penilaian dapat juga diartikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Asesmen hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan atau pemahaman tingkah laku. Dalam penilaian hasil belajar, peranan kompetensi dasar atau KD yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan untuk dikuasai peserta didik menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Nah, penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik atau warga belajar dan guru atau tutor dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Penilaian ini melihat sejauh mana keefektifan dan efisiensi proses belajar dalam mencapai tujuan pengajaran atau perubahan tingkah laku peserta didik. Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan karena hasil merupakan akibat dari proses. Perkenalkan, nama saya Irma Ratna Fitriani dengan NIM 12205193083 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai jenis penilaian. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian penilaian autentik. Istilah penilaian autentik terdiri dari dua kata, yaitu penilaian dan juga autentik. Sedangkan pengertian penilaian itu sendiri adalah suatu prosedur atau kegiatan pengukuran secara kuantitatif melalui pengamatan, pengkoordinasian secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik. Nah, penilaian autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk penekanan kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana guru dalam melakukan penilaian benar-benar memperhatikan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Untuk penilaian autentik itu sendiri berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi siswa, antara lain kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, jenis penilaian autentik adalah penilaian kinerja, yang kedua adalah penilaian proyek, dan yang ketiga adalah penilaian portofolio.
Nah, dalam penilaian kinerja ini, peserta didik diminta untuk aktif menilai dirinya sendiri melalui status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Dan penilaian kinerja ini dapat diukur melalui kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang kedua adalah penilaian proyek, merupakan salah satu bentuk penilaian autentik yang berupa pemberian tugas kepada siswa secara berkelompok. Dalam penilaian proyek, periode penilaian dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan khusus guru dalam penilaian proyek yaitu yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik. Yang kedua, kesesuaian guru atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap. Yang ketiga, keaslian proyek pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian portofolio, merupakan penilaian berkelanjutan yang diedarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik pada periode tertentu. Informasi tersebut dapat berubah karya peserta didik dari proses pembelajaran yang terbaik, hasil tes, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Azizah Aulia dengan NIM 12205 193012 dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian yang digunakan dalam sejarah kebudayaan Islam di MI. Penilaian autentik pada mata pelajaran SKI merupakan penilaian yang dilakukan pada mata pelajaran SKI di lembaga sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran dan penilaian dalam mata pelajaran tersebut. Berikut pemaparan penilaian autentik dalam ranah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada asumsi bahwa sikap seseorang terhadap sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu itu. Dengan demikian, antara sikap dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan minat, sikap, emosi, atau nilai. Ketiga ranah afektif tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Penjelasan tentang pengertian sikap di atas dikemukakan bahwa penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, merespon, dan menanggapi. Kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Komponen ranah kognitif meliputi tingkatan hafalan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penilaian menggunakan tes lebih baik dan dapat lebih autentik mengukur penguasaan peserta pengetahuan peserta didik. Komponen ranah kognitif dinilai meliputi tingkatan hafalan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketiga yaitu penilaian keterampilan. Hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan
untuk berperilaku atau berbuat. Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektif. Kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiptia, NIM 12205193137. Di sini saya akan menjelaskan contoh penilaian dalam SKI. Yang pertama ada penilaian sikap. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial sebagaimana dimaksud meliputi tingkatan sikap menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial. Yang kedua, contoh penilaian dalam pengetahuan. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi pengetahuan sebagaimana dimaksud meliputi tingkatan kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang ketiga yaitu contoh penilaian keterampilan. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi keterampilan sebagaimana dimaksud mencakup keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan belajar yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Keterampilan konkret sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan yang meliputi meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan mencipta.